Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah Cloud Computing Teknologi 1. Tepatnya di chapter 8, Red Hat OpenStack Administration 1, Core Operation for Domain Operator 16.1. Di chapter 8 ini saya akan mengerjakan labnya, yaitu Automating a Customized Cloud Application Launch. Di sini ada beberapa outcome, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai lab ini ya. Jadi di lab ini kita akan membuat 3 tier application di OpenStack secara otomatis ya, menggunakan atau memakai Head Orchestration Template atau HOT. Apa itu 3 tier? Jadi aplikasi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu web tier atau frontend yang diakses user via browser. Lalu ada app tier, itu logic atau backend aplikasinya, dan ada database tier, itu penyimpanan datanya. Jadi alurnya itu user ke web, ke aplikasi, baru ke database gitu. Lalu apa sih HOT itu atau Head Orchestration Template? File YAML yang dipakai itu buat otomatis deploy resource-nya, seperti VM, network, dan lain sebagainya, konfigurasi instan, dan bikin semuanya jalan tanpa manual satu-satu. Istilahnya infrastruktur as code atau IAC. Lalu apa itu cold init? Jadi cold init itu script yang jalan otomatis pas saat VM pertama kali boot. Contohnya seperti install package, setting database, konfigurasi firewall, inject config, dan lain sebagainya ya. Jadi kita nggak perlu login secara manual untuk setup servernya. Tujuan dari lab ini sendiri yang pertama itu akan mengecek dan mengedit file hot, yaitu webappstack.yaml, lalu menambah konfigurasi network dan instannya, lalu inject script otomatisnya, yaitu cold init, lalu deploy stack, dan tes aplikasi apakah sudah jalan atau tidak. Mungkin langsung saja kita masuk ke praktikumnya ya. Sebelumnya saya sudah men-start server workstation dan saya sudah buka konsolnya. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Oke, seperti ini. Kita masuk ke konsol terminal. Kita perbesar supaya mempermudah. Oke, langsung saja kita masuk ke perintah pertama, yaitu lab cloud app review start, di mana ini kita akan men-start labnya yang digunakan untuk mempersiapkan environment lab-nya ya, di mana perintah ini sangat wajib banget. Jangan sampai skip saat kita melakukan praktikum. Oke, kita start. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Oke, langkah selanjutnya kita akan edit template hotnya, yaitu di webstack.yaml. Sebelumnya karena saya sudah melakukan praktikum untuk lab ini, jadi file webstack-nya sudah ada ya. Jadi mungkin untuk mengedit
filenya kita langsung ke filenya saja, jangan di terminal karena supaya mempermudah lah kalau langsung di file. Cari, nah ini web app stack.yaml. Kita buka, kita edit semua yang diminta di praktikum di sini saja. Yang pertama, kita akan mengedit parameternya ya. Kita tambahin untuk public network, yaitu defaultnya jadi provider data center. Salin saja di sini. Kita spasi dan salin. Oke, next. Selanjutnya kita edit bagian. Oke, sebelumnya untuk apa sih provider data center tadi? Jadi, ini digunakan untuk mengarahkan instan itu ke network publik, di mana provider data center itu adalah network eksternal supaya bisa diakses internet gitu. Selanjutnya kita akan menambahkan resource network. Pertama kita cari saja di external network. Kita gunakan fitur find. Oke, di sini kita ubah type-nya jadi US neutral net. Spasi. Oke, selanjutnya kita akan ke external subnet. External subnet itu di bawahnya ini ya. Ini kita langsung saja. Oke, untuk di step ini kita membuat network sekaligus subnet internal ya untuk stack-nya. Lalu CIDR itu range IP-nya. Ini. Lalu DNS dibuat resolve domain. Nih. Next step, kita akan ke database tier. Oke, kita ke database tier, kita cari terlebih dahulu database servernya. Oke, di sini kita ubah type-nya jadi US Nova Server. Lalu ke app server. Gimana? Oke, ini app server, type-nya jadi SOS Nova Server. Lalu ke portnya, ini kita edit jadi 3306. Oke, jadi di sini tadi kita menambahkan type untuk database server, lalu nambahin app tier-nya di app server, dan sekarang kita menambahkan config, yaitu 3306 portnya. Next step, kita akan memasuki step sebelumnya 3306 tadi itu adalah port default untuk MySQL ya.
Sekarang kita akan ke step menambahkan cloud init database. Ini kita tambahkan ini. Kita cari terlebih dahulu di mana tempatnya ini. Kita search. Oke, di sini itu kan di bawah template ya ini naruhnya. Jadi kita enter saja. Salin. Ini sebelum masih keacak ya, nanti kita rapihkan. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Disclaimer di sini jangan menggunakan tab ya, kita gunakan spasi saja. Diperkirakan apabila sudah rapi. Oke, di sini juga sudah lurus dengan yang bawahnya. Jadi di sini kita akan membuat user database-nya, lalu kita kasih access full dan kosongin tabelnya. Di mana ini akan otomatis jalan saat VM database itu boot. Next step, kita akan masuk ke cloud init web tier. Kita cari lagi ya bagian web config. Oke, di sini di web config ini di bawah config. Jadi di sini kita salin saja. Aduh, ketat banget. Ini agak banyak ya, jadi kita tunggu saja. Oke, sudah. Sekarang kita rapikan. Seperti yang saya bilang tadi, jangan menggunakan tab ya, kita spasi-spasi saja. Oke, sepertinya sudah rapi ya. Sudah lurus. Kita akan masukin next step. Sebelumnya, jadi di ini praktik step barusan itu tadi ngapain sih? Jadi yang pertama, kita mengaktifkan IP forwarding-nya supaya bisa routing, lalu kita setup firewall-nya, lalu kita buka port HTTP 80-nya, lalu kita redirect ke app servernya, dan kita update IP beacon di file JS. Next step. Oh, ini next step kita sudah kembali ke terminal. Jadi ini kita save terlebih dahulu. Oke, saving file sudah tersave ya. Kita langsung buka terminal kita.
Oke, di sini sekarang kita login sebagai developer ya. Oke, sudah login sebagai developer. Langkah selanjutnya kita akan membuat semua VM-nya yaitu web, app, dan DB. Lalu kita setup network dan jalanin code init-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Di sini kita dapat ID, lalu stack name-nya web app stack, lalu deskripsinya. This whole template defines the three-tier web application stack for the application issue tracker. Creation time-nya sesuai, terus update time-nya no, stack statusnya create in progress, dan stack status reason-nya stack create start. Jadi sudah sesuai seperti contoh ya. Selanjutnya kita akan cek status stack-nya ya. Oke, di sini ya, kita dapat ID, lalu stack name-nya, project-nya, stack statusnya di sini create complete, lalu creation time, ada time-nya no, sudah sesuai ya. Jadi ini kan kita create complete, artinya sudah berhasil. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil, dia akan munculin create valid. Berarti itu ada error di file yang kita tadi identasi atau dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya kita akan cek instannya. Nah, oke, di sini data webnya sudah aktif, database aktif, app server juga sudah aktif ya. Sesuai seperti contoh ini. Jadi di sini memang di step ini kita harus munculin bahwasanya database, web, dan app server itu harus berstatus aktif semua, di mana masing-masing itu punya IP yang berbeda-beda. Nih IP-nya. Seperti web ini 192.168.7.10, database itu 192.168.9.10, dan app server itu 192.168.8.10. Next step, kita akan ambil public IP-nya. Oke, di sini kita lihat app public IP-nya. Open a web browser and access the public IP address of the web application. Add an item to the queue to verify that application is working. Jadi kita pakai IP yang 172.25.174. Berarti sama ya. Coba kita buka browser, apakah sudah bisa munculin. Di sini kita harus muncul web app ya.
Bukan yang ini, salah. Pakai IP 192.168.7.10 sama ya. Coba. Coba kalau pakai udah ada ya. Mungkin kita langsung next step saja. Kita lihat nanti lah ya. Selanjutnya kita oh kita sudah selesai ya. Sekarang kita akan grading, di mana kita akan melihat di praktikum kita kali ini sudah tepat atau belum. Apabila gagal, dia minta diperbaikin gitu. Untuk melakukan perintah ini kita keluarkan dari developer, jadi kita ke workstation. Oke, ini close saja. Close saja juga, kita buka terminal lagi. Di sini kita akan grade ya, melihat nilai praktikum kita kali ini apakah sudah berhasil semua atau ada yang gagal. Dan perintah lab load app review grade. Kalau berhasil dia akan munculin output pas semua. Kalau gagal dia ada yang fail. Oke, di sini overall lab grade-nya pas ya, berarti praktikum saya kali ini sudah berhasil semua, di mana checking stack-nya berhasil, checking web tier-nya berhasil, checking app tier-nya berhasil, checking db tier-nya berhasil, dan checking the web API IP is reachable itu sudah berhasil juga. Mungkin langsung saja kita masuk ke step terakhir yaitu finishing lab. Untuk membersihkan semua environment yang kita pakai di lab ini ya. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Oke, sudah sukses untuk deleting stack-nya sukses, lalu removing deployment-nya juga sudah sukses. Artinya praktikumnya sudah selesai dan sudah berhasil semua ya. Kita close. Oke, di sini saya akan meresum sedikit mengenai kita praktikum kita kali ini tadi ngapain aja. Jadi
Di lab ini kita mempelajari bahwasanya deploy aplikasi Tritier itu otomatis memakai head template di OpenStack. Pertama kita edit file yang namanya web app-stack.yaml tadi. Di situ kita tambahin parameter networknya, resource networknya, dan juga definisi instan untuk database, aplikasi, dan juga webnya. Selanjutnya tadi kita masuk ke code init script, di mana untuk database, scriptnya itu dipakai untuk membuat user dan konfigurasi MySQL. Untuk web tier-nya, kita setting IP forwarding tadi, firewall, dan juga routing supaya bisa akses ke backend. Lalu setelah semuanya selesai, kita deploy stack memakai perintah OpenStack create tadi. Kemudian kita mengecek apakah statusnya sudah create complete. Apabila sudah, kita cek instan yang terbentuk. Terakhir, kita ambil IP public dari output stack dan buka di browser untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Kalau web bisa diakses dan data bisa ditambahkan, berarti semua tier sudah berjalan dengan benar gitu. Jadi, di praktikum kali ini sudah selesai. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.